Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Ikada Wisnunata. Saya dari kelas E dengan nomor absen 7. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas statistik saya mengenai judul dan rumusan masalah yang masing-masing di dalamnya akan diuji hipotesisnya. Adapun ANAFA, ANAKOPA, dan MANOVA. Baik, langsung saja. ANAFA. ANAFA merupakan analisis varian yang untuk menganalisis apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok atau lebih. Nah, di sini ada ANAFA satu jalur. Nah, di sini adapun judul ANAFA satu jalur yang saya pakai itu pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa sekolah dasar. Adapun variabel terikat yaitu berpikir kritis IPA. Kemudian A1 itu berpikir di A1 itu merupakan variabel bebas. Yang pertama, metode pembelajaran berbasis masalah. Kemudian variabel bebas yang kedua, motivasi belajar. Nah, dari judul tersebut dapat dirumuskan masalah sebanyak 3. Adapun yang diantaranya, yang pertama, pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kritis IPA siswa sekolah dasar antara siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran berbasis masalah dengan metode konvensional. Yang ketiga, perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kritis IPA siswa sekolah dasar antara siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Nah, di sini adapun ANAFA dua jalur bilevel. Nah, dua jalur bilevel ini varian yang menggunakan dua variabel. Bilevel itu maksudnya dengan kategori tinggi dan rendah. Adapun judul yang diangkat di sini pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa. Adapun dari judul tersebut didapatkan rumusan masalah sebanyak 5. Adapun di antara yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan model learning cycle 5E dengan model konvensional. Yang kedua, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan berpikir kritis rendah. Yang ketiga, pengaruh interaksi model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki motivasi tinggi dan model pembelajaran learning cycle 5E dengan yang menggunakan model konvensional. Yang kelima, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki kemampuan motivasi belajar rendah dan model pembelajaran learning cycle 5E dengan yang belajar menggunakan model konvensional. Kemudian lanjut, ANAFA dua jalur tidak bilevel. Nah, tidak bilevel di sini yaitu tidak menggunakan kategori, melainkan menggunakan frekuensi penggunaannya. Di sini yang digunakan media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Adapun judul masalah yang buat pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap kemampuan berpikir kritis
ditinjau dari penggunaan media 2 dimensi dan 3 dimensi. Dari judul tersebut didapatkan 8 rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis menggunakan model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. Yang kedua, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan media 2 dimensi dengan media 3 dimensi. Yang ketiga, penggunaan interaksi model pembelajaran dan penggunaan media terhadap kemampuan learning cycle 5E siswa. Yang keempat, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E dan yang menggunakan media 2 dimensi dengan yang belajar menggunakan media 3 dimensi. Kemudian yang kelima, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional dan menggunakan media 2 dimensi dengan yang belajar menggunakan media 3 dimensi. Yang keenam, pengaruh interaksi penggunaan media dan model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketujuh, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan media 2 dimensi dan model learning cycle 5E dengan yang belajar menggunakan model konvensional. Nah, yang terakhir, yang ke-8, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan media 3 dimensi dan model learning cycle 5E dengan yang belajar menggunakan model konvensional. Sebagai berikut. Kemudian lanjut pada ANACOPA. Nah, ANACOPA sendiri merupakan analisis kovarian, yang dimana merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih dengan mengontrol variabel lain yang mungkin mempengaruhi variabel dari. Nah, dari sini ada ANACOPA satu jalur, analisis kovarian satu jalur. Adapun judul yang buat di sini, pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis siswa terhadap kemampuan berpikir kritis dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Adapun variabel bebas yang pertama itu ada model learning cycle 5E. Yang kedua ada variabel bebas model konvensional. Kemudian variabel perikatnya kemampuan berpikir kritis, dan yang ke variabel kovariannya yaitu tingkat kemampuan awal siswa. Adapun rumusan masalah yang didapat dari judul di atas, perbedaan keterampilan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan model konvensional. Yang kedua, perbedaan keterampilan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan model konvensional dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Yang ketiga, kontribusi tingkat kemampuan siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, lanjut. Adapun ANACOPA 2 jalur tidak by level. Adapun judul yang pakai di sini, pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E dan penggunaan jenis media terhadap keterampilan berpikir kritis dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Nah, di sini variabel bebas yang pertama yaitu model learning cycle 5E. Variabel bebas yang kedua, model konvensional. Variabel perikatnya keterampilan berpikir kritis.
variabel kovariatnya yaitu tingkat kemampuan awal siswa. Nah, B di sini kalau tidak salah itu merupakan variabel moderator. Di sini menggunakan media dua dimensi dan variabel moderator yang kedua media tiga dimensi. Adapun dari judul di atas didapatkan 9 rumusan masalah. Yang pertama itu ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan model konvensional telah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 2. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara menggunakan media dua dimensi dan tiga dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 3. Pengaruh interaksi model pembelajaran dan penggunaan jenis media terhadap keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari media tiga dimensi telah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Yang kelima, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari media dua dimensi telah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Yang keenam, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara media tiga dimensi dan dua dimensi ditinjau dari model learning cycle 5E setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 7. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara media dua dimensi dan media cetak ditinjau dari model konvensional. Setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 8. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan media tiga dimensi dengan model konvensional dan media dua dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Yang terakhir ke-9, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan media cetak dengan model dua dimensi dan tiga dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Nah, adapun selanjutnya ada analisis kovarian atau ANAKOVA dua jalur by level. Nah, adapun judul yang diangkat di sini, pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E dan motivasi belajar terhadap keterampilan berpikir kritis dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Adapun variabel bebas yang pertama itu model learning cycle 5E, variabel bebas yang kedua model konvensional, variabel terikatnya keterampilan berpikir kritis, variabel kovariat tingkat kemampuan awal siswa. Adapun variabel moderator yang pertama motivasi tinggi dan variabel moderator yang kedua motivasi rendah. Adapun dari judul di atas dapat ditarik rumusan masalah menjadi 9 rumusan masalah. Yang pertama itu ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan model konvensional. Yang kedua, pengaruh interaksi model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang menggunakan model learning cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari berpikir kritis tinggi. Yang keempat, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang menggunakan model learning cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari berpikir kritis rendah. Yang kelima, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dan model konvensional setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Yang keenam, pengaruh interaksi model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Yang ketujuh, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang menggunakan model learning cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari motivasi tinggi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa.
Yang ke-8, perbedaan keterampilan berpikir kritis antara yang menggunakan model learning cycle 5I dan model konvensional, ditinjau dari motivasi rendah serta mengontrol tingkat kemampuan siswa. Dan rumusan yang terakhir, kontribusi tingkat kemampuan siswa terhadap keterampilan berpikir kritis. Baik, lanjut pada video hipotesis. Di sini adapun MANOVA. MANOVA merupakan singkatan dari multivariate analysis of varian, yang dimana merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua atau lebih kelompok pada beberapa variabel yang dependen. Nah, adapun MANOVA satu jalur yang buat judulnya di sini yaitu pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar. Adapun variabel bebas, yang pertama yaitu model learning cycle 5E. Variabel bebas yang kedua, model konvensional. Kemudian variabel terikat yang pertama itu ada keterampilan berpikir kritis. Variabel terikat yang kedua, motivasi belajar. Adapun rumusan masalahnya, ada 3 rumusan masalah yang akan di sini. Baik, yang pertama itu ada perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model learning cycle 5E dengan model konvensional. Yang kedua, perbedaan berpikir kritis siswa antara model learning cycle 5E dengan model konvensional. Yang ketiga, perbedaan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kritis siswa antar model learning cycle 5E dan konvensional. Adapun selanjutnya ada MANOVA 2 jalur bilevel. Di sini adapun judul yang pakai pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis IPA dan IPS ditinjau dari motivasi belajar. Nah, di sini menggunakan dua variabel. Di sini dapat dilihat menggunakan dua variabel bebas, dua variabel terikat, dan dua variabel moderator. Adapun variabel bebasnya yaitu model learning cycle 5E, variabel bebas yang kedua, model konvensional. Di sini ada variabel terikatnya. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis IPA. Yang kedua, variabel terikat yang kedua, kemampuan berpikir kritis IPS. Kemudian ada variabel moderator, motivasi tinggi. Variabel moderator yang kedua, motivasi rendah. Kemudian, adapun rumusan masalah yang didapat, yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara model learning cycle 5E dan model konvensional. Yang kedua, perbedaan kemampuan berpikir kritis IPS antara model learning cycle 5E dengan model konvensional. Yang ketiga, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model learning cycle 5E dan model konvensional. Yang keempat, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan model learning cycle 5E dengan model konvensional yang ditinjau dari motivasi tinggi. Yang kelima, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model learning cycle 5E dengan konvensional ditinjau dari motivasi tinggi. Yang keenam, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model learning cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari motivasi tinggi. Yang ketujuh, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan model learning cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari motivasi rendah. Yang kedelapan, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model learning cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari motivasi rendah. Yang kesembilan, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model learning cycle 5E dan model konvensional yang ditinjau dari motivasi rendah.
Selanjutnya, variabel 10 yang terakhir, pengaruh interaksi, model pembelajaran, dan motivasi belajar dalam mempengaruhi keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS. Dan kemudian ada MANOVA 2 jalur tidak level. Nah, di sini ada pun judul yang digunakan, pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis IPA dan IPS ditinjau dari penggunaan media. Nah, di sini saya menggunakan media 3 dimensi dan 2 dimensi. Baik, kita mulai dari atas. Yang pertama itu ada A1 yang merupakan variabel bebas. Yang pertama, yaitu model Learning Cycle 5E. Variabel bebas yang kedua, model konvensional. Variabel terikat yang pertama, keterampilan berpikir kritis IPA. Variabel terikat yang kedua, keterampilan berpikir kritis IPS. Nah, kemudian variabel moderatornya yang pertama itu ada 3 dimensi. Variabel moderator yang kedua yaitu media 2 dimensi. Adapun rumusan masalahnya yang didapat sebanyak 10. Dari yang pertama, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. 2. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. Yang ketiga, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional. Yang keempat, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari penggunaan media 3 dimensi. Yang kelima, perbedaan hasil keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari penggunaan 2 dimensi. Yang keenam, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional yang ditinjau dari penggunaan media 3 dimensi. Kemudian, 7. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari penggunaan media 2 dimensi. Yang ke-8, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari penggunaan media 2 dimensi. Yang 9, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari penggunaan media 2 dimensi. Adapun rumusan masalah 10 yang terakhir, pengaruh interaksi model pembelajaran dan penggunaan media dalam pengaruh keterampilan berpikir kritis IPA dan berpikir kritis IPS. Nah, baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan uji hipotesis ANAVA, ANACOPA, dan MANOVA. Nah, di sana apabila terdapat kesalahan penulisan, ketikan, dan beserta penyebutan, yang mohon maaf. Yang tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak dosen.